أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurjat illallah sirri wa sirri fi syarri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rahasia titik ba. Saudara-saudara, kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai segala sesuatu, termasuk membaca suratul Fatihah. Perlu kita ketahui bahwa seluruh alam ini terhimpun dalam Al-Quran. Sekali lagi, seluruh alam ini serta isinya terhimpun dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran terhimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun dalam Basmalah. Basmalah terhimpun dalam titik ba yang ada pada Basmalah. Subhanallah. Dan titik ba terhimpun dalam diri. Inilah menjadi rahasia dalam diri kita. Barang siapa tidak memahami titik ba dalam dirinya, tidak sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tonton video ini sampai selesai agar kita betul-betul memahami rahasia titik ba dalam diri. Saudara sekalian, titik ba tidak bertempat di dalam diri, tetapi dialah segala diri. Subhanallah. Sekali lagi, titik ba itu atau titik itu tidak bertempat di dalam diri, tetapi dialah segala diri. Saudara sekalian, sebelum ada sesuatu, yang ada hanyalah titik. Sebelum ada sesuatu, yang ada adalah titik. Titik inilah yang disebut huwal awalu wal akhiru
wal batinu was-sahiru. Dia yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya, dan dia yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahnya. Subhanallah. Lalu siapa sebenarnya titik ba ini? Titik inilah sebenarnya bertajalli sehingga menjadi alif. Alif itu adalah diri kita. Sedikit saya memberikan gambaran agar tahu jalannya, saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ambil buku supaya bisa dipahami. Perhatikan, saudara. Saya ada buku ini, bisa jadi gambar. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa titik inilah bertajalli menjadi alif. Dan alif itu adalah diri. Di mana letaknya titik itu dalam alif? Perhatikan ini, saudara. Ini kosong. Kosong. Saya hanya pada titik aja. Saya tidak membahas kosong. Ini kosong. Ya. Kosong ini artinya belum ada siapa-siapa. Dan tidak ada siapa-siapa. Lalu Allah mengadakan dirinya dengan satu kalam. Kalau dalam bahasa Bugis, napa angkaya lena, artinya diadakan dirinya. Dalam bahasa lain bertajalli. Apa kata Allah ketika bertajalli? Kata maka muncullah titik. Nah, ini titik. Nah, titik setelah pena ini nempel itu disebut titik. Perhatikan, titik. Nah, kemudian titik ini bertajalli menjadi alif, baru ke bawah. Nah, perhatikan. Nah, titik ini lalu bertajalli menjadi alif. Sudah terbentuk alif. Alif. Nah, lalu di mana letaknya titik ini dalam alif? Ada yang tahu? Tidak bertempat. Tapi titik inilah segala alif. Inilah disebut titik. Bertajalli menjadi alif. Titik di atas, titik di bawah. Maka disebutlah huwal awalu wal akhiru. Subhanallah. Jadi titik itu bertajalli menjadi alif, maka terbentuklah diri kita ini. Batang tubuh kita ini. Nah, batang tubuh kita ini semuanya di dalam ini titik. Seperti contoh garam, ya. Nah, laut bertajalli menjadi garam. Nah, di dalam garam itu semua lautan. Ketika kita tidak memahami letaknya titik di dalam diri, maka tidak sempurna ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi saya sampaikan di atas bahwa Allah menjadikan dirinya dengan suatu firman maka muncullah titik.
Titik inilah yang disebut A. Maka sebenarnya kunci pembukanya dunia adalah A, itu juga kunci penutupnya dunia. Dan A ini juga yang disebut Ahmad. Jadi kalau kita betul-betul memahami, maka kita tidak bisa mengingkari. Siapa A? A itu adalah Nurjat. Sedangkan Alif itu Nurullah. Sedangkan Ba itu Nur Muhammad. Makanya kita sering mengatakan titik ba. Nah, tidak nampak lagi titik karena sudah bertajalli, sudah menjadi. Ini yang dikatakan satu tapi tidak serupa. Jadi saudara, pembahasan ini tidak begitu sempurna karena memang saya belum bisa menjelaskan secara utuh, tapi begitulah jalannya. Begitulah keadaan titik di dalam diri. Atau begitulah keadaan titik di dalam alif. Sekali lagi, titik itu bertajalli menjadi alif. Alif itu adalah diri kita. Jadi sebenarnya titik ini yang dikatakan, yang mengatakan insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Artinya sebenarnya itu adalah titik, tapi tidak nampak lagi titik. Karena dia sudah bertajalli. Sama seperti tadi yang sampaikan bahwa ibarat garam dengan lautan. Laut bertajalli menjadi garam, tidak nampak lagi garam laut dalam garam itu, tapi sebenarnya di dalam garam itu semua lautan luar dalam. Semoga difahami saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.